إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini alhamdulillah kita bisa melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang begitu mulia ini untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Tentu dengan harapan salat kita dan juga amal saleh yang lainnya di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Para hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Allah telah jadikan setiap makhluknya ada makhluk pilihan. Allah ciptakan malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, dan ada malaikat yang begitu dipilih, begitu dekat kepada Allah, Jibril alaihi salam. Begitu pula dari manusia yang sudah tidak terhitung jumlahnya oleh hitungan manusia, Allah jadikan di antara mereka pilihan-pilihan, termasuk pimpinannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bulan, Allah jadikan 12 putaran bulan dalam satu tahun, dan ada bulan yang begitu dipilih untuk menjadikan syahrut tarbiyah, pembinaan untuk hamba-hambanya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan mereka, yang di bulan Ramadan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, salah satu alasan kenapa bulan Ramadan begitu diistimewakan, bahkan diwajibkan berpuasa di dalamnya, alasan yang paling logis menurut beliau adalah hadis yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas, karena Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, dan ketika diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka hendaknya hamba-hamba Allah menyambut dengan sukacita dan siap untuk menjadikan bulan ini sebagai tarbiyah, pendidikan bagaimana dia mengaplikasikan makna Al-Quran dalam kehidupannya. Saya kira tidak berlebihan, ada seorang ulama dan para mufassir mengatakan, ketika datang karunia Allah yang begitu besar, salah satunya adalah Ramadan. Karena Ramadan adalah salah satu nikmat yang begitu besar yang selalu terulang dan terulang. Dan ini dijelaskan di dalam surah Yunus 58. Mungkin teksnya adalah tentang Al-Quran, tetapi dijabarkan oleh para mufassir mengatakan setiap nikmat Allah kita harus berbahagia dan berbangga ketika datang sesuatu nikmat yang begitu besar itu kepada kita semua. Termasuk mungkin beberapa hari lagi Ramadan akan datang kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakan Muhammad kepada umat manusia, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya maka hendaknya mereka berbahagia, karena kebahagiaan itu ketika datang rahmat dan karunia Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta benda dunia. Mari kita lihat sosok Abu Talib.
Mungkin Abu Talib adalah sosok yang kafir, dan kita tahu sejarah beliau, ya, beliau adalah paman Rasulullah, tapi sampai matinya dia dalam keadaan kafir, tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah anda tidak bisa membantu sedikit saja kepada Abu Talib? Abu Talib mati dalam keadaan kafir, apakah anda bisa memberikan syafaat kepada dia? Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya Abu Talib tidak bisa saya berikan syafaat, pasti dia sudah ada di tengah-tengah neraka jahanam. Tapi kata Rasulullah dalam hadis Al-Imam Muslim, huwa fi dahdahin minan nar, dia ada di pinggiran neraka. Sehingga Rasulullah mengatakan, azab yang paling ringan untuk ahli neraka adalah siksaannya yang ditimpakan oleh Allah kepada Abu Talib. Kenapa Abu Talib begitu ringan siksaannya? Jawabannya adalah, beliau adalah sosok yang begitu bergembira terhadap kelahiran Rasul, begitu bergembira terhadap keponakannya yang begitu punya akhlak yang luhur. Ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia punya kebahagiaan itu, dan sampai membela habis-habisan ketika orang-orang kafir Quraisy ingin membunuhnya, mencelanya, dan berbagai macam tindakan yang zalim yang akan ditimpakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kebahagiaan yang datang dari orang yang bukan Islam, tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Terlebih lagi Ramadan yang memang diistimewakan, yang Allah sudah tetapkan untuk menghormati Al-Quran, untuk berpuasa di dalamnya. Seandainya belum datang Ramadan, kita menyambut dengan sukacita, Masya Allah. Bukankah kita mendengar kisah Rasulullah sebelum Ramadan, beliau sudah di 1 Sya'ban, beliau menyambutnya dengan puasa, dan berbagai macam ibadah ditingkatkan oleh beliau. Menyambut apa? Untuk menyambut Ramadan, menyambut bulan yang luar biasa ini, yang ada kado istimewa di dalamnya, yakni malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk Ramadan, Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehat jasmani dan rohani kita. Sampai Ramadan selesai, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semuanya. Dan yang paling utama lagi, tidak kalah pentingnya, kita bisa meraih kado istimewa yang luar biasa, Lailatul Qadar di tahun ini. Hadanallahu ikum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang diberkahi Allah. Ketika itu ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah, dan sahabat itu bernama Abi Umamah. Beliau meminta ditunjukkan dan diperintahkan untuk beramal dengan amalan yang bisa memasukkan beliau ke surga. Jawaban Rasulullah singkat, alaika bis-siyam, kamu puasa saja. Di lain waktu datang lagi Abi Umamah untuk minta petunjuk supaya bisa beramal dengan amalan yang bisa cepat dia masuk surganya Allah. Rasulullah menjawab lagi, alaika bis-saum fa innahu la idlalah, kamu puasa saja karena puasa tidak ada bandingannya. Ditarik kesimpulan, kok bisa begitu besar
faidah puasa sampai orang yang rajin puasa terutama Ramadan, menjaga puasanya dengan baik, dia akan cepat masuk surga. Ada dua hal. Yang pertama, dalam puasa ada pelatihan sabar yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Mungkin ibadah yang lain bisa dipercepat, bisa diperlambat, tapi puasa waktunya sudah ditentukan dan tidak bisa dipercepat, apalagi diperlambat. Ini gambarannya. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, puasa ada pelatihan sabar 2/3 di dalam ibadah berpuasa. Beda dengan ibadah yang lain. Seandainya kita berpuasa, 2/3 tertanam kesabaran pada jiwa kita. Wajar baginda Rasulullah SAW mengatakan, alaika bis-shaum, puasa saja kamu. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran yang lain pada surah Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kutipan salat di belakang, kutipan sabar di depan. Sekali lagi, di dalam puasa ada penanaman 2/3 kesabaran yang akan tertanam pada jiwa kita semua. Yang kedua, di dalam puasa kita tahu banyak sekali menanamkan hal positif. Terutama ditekankan bagaimana kita bagusnya menjaga keikhlasan. Dan ada dalam puasa keikhlasan yang luar biasa, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada orang yang berpuasa ingin dipuji, karena puasa termasuk ibadah batiniyah. Dia tidak akan terlihat. Seandainya anak kecil saja, mereka meneguk sedikit saja dari minuman wudunya, atau mereka bersembunyi di dalam kamarnya, tidak ada yang tahu, tapi mereka enggan untuk melakukan itu, khawatir batal, padahal tidak ada yang melihat. Kenapa? Begitu tulusnya melakukan dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang paling bisa masuk akal yang diutarakan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Tafsir Ayatil Ahkam. Semoga nanti kita puasa ini tertanam jiwa yang sabar luar biasa yang kita miliki, yang Allah berikan pada setiap pelatihan Ramadan, terutama Ramadan yang akan kita hadapi ini. Dan yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan ketulusan, keikhlasan yang luar biasa kepada diri kita semua, yang pastinya keikhlasan ini menjadi jaminan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menggambarkan tentang dirinya dan malaikatnya yang selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وبارك رضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان، خصوصا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي يمن وفي كل مكان وزمن. يا فتاح يا عليم Ya Rahmanu ya Rahim, berikan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu, berikan kepada kami pintu-pintu ampunan-Mu, berikan kepada kami pintu-pintu rizki-Mu yang luas. Ya Rahmanu ya Rahim, ampuni kesalahan-kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Ya Fattahu ya Alim, Ya Jabbaru ya Muntaqim, saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia ini, terutama di Palestina, di Suriah, di Irak, di Yaman, mereka sedang mengalami bencana yang luar biasa. Bencana, mereka sedang dicabik-cabik agamanya, mereka sedang ditimpa kemalangan yang luar biasa, kelaparan, embargo ekonomi,
dan berbagai macam musibah. Mereka sedang diuji dengan itu. Hilangkan dan angkat musibah mereka ya Rahman. Bantu saudara-saudara kami, berikan kemenangan kepada mereka ya Rahman. Hancurkan musuh-musuhmu ya Rahman. Hancurkan yang memusuhi agamamu ya Rahman. Berikan mereka petunjuk seandainya engkau menentukan mereka mendapatkan petunjuk ya Rahman. Berikan kepada kami keluarga-keluarga yang saleh. Berikan kepada kami rizki yang luas dan baik lagi halal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. الله